Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin liyasdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, para pemirsa yang saya hormati, pada pertemuan yang ketiga ini saya ingin menyampaikan terkait dengan zakat, bahwa sesungguhnya ada 3 tempat di dalam Al-Quran itu yang senantiasa beriringan antara satu dengan yang lain. Yang pertama, ketika kita membaca ayat amanu, itu nanti akan berdampingan dengan kata wa amilus sholihat. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca ayat ati'ullaha, akan berdampingan dengan ayat wa ati'ur rasul. Kemudian yang ketiga adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Bahwa sesungguhnya ketika kita sudah beriman, kemudian kita tidak mengaktualisasikan dalam bentuk amal, maka sesungguhnya tidak ada artinya iman itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, apalah artinya kita beramal soleh kemudian kita tidak beriman. Kemudian yang kedua, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jangan sampai kemudian kita terjadi taat kepada Allah, sisi yang lain kita mengingkari Rasulullah, atau kita taat kepada Rasulullah kemudian kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Bahwa sesungguhnya banyak di sekitar kita ini orang yang belum menyadari dan belum paham dengan sesungguhnya bahwa sholat dan zakat punya kedudukan yang sama, dan kedua-duanya merupakan rukun Islam. Dan oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mencoba untuk bersama-sama menggali potensi yang ada pada diri kita, khususnya umat Islam yang ada di kota Palembang ini, sehingga orang-orang yang kurang beruntung dalam sisi finansial akan merasakan nikmatnya dari saudara-saudara kita yang punya kelebihan harta. Saya membuat sebuah minimalis. Kalau di Palembang ini jumlah penduduknya 1.700.000, kemudian umat Islamnya ada 1.200.000 orang. Dari 1.200.000 orang tadi, kita buat minimal 1% saja sebagai muzaki, maka ada 12.000 orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat untuk di kota Palembang ini. Tentu dengan berbagai klasifikasi yang berbeda-beda. Ada di antara kita yang punya tabungan 100 juta, 200 juta, 300, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin ada yang miliaran, ada yang 10 miliar, ada yang 20 miliar. Kalau hari ini misalnya harga emas 1 gramnya 917.000, maka kita bisa menghitung bahwa sesungguhnya bagi kita orang-orang yang punya kelebihan harta, yang punya tabungan dengan jumlah 80 juta, maka sesungguhnya dia sudah wajib mengeluarkan zakat dengan syarat dia adalah muslim, dan memang itu adalah miliknya, hartanya, kemudian sudah ditabung selama 1 tahun, atau yang disebut dengan istilah haul, kemudian sampai dengan nisab batas minimal. Bapak Ibu yang saya hormati, mari bersama-sama kita berislam yang kafah, Islam yang jujur. Mari bersama-sama kita lihat secara matematik. Kalau seandainya 1% dari 1.200.000 orang tadi ada 12.000 orang sebagai muzaki di Palembang ini, maka kalau seandainya di antara kita punya uang 100 juta, 20% dari 12.000 orang, maka akan ada muzaki sebanyak 2.400 orang. Dan masing-masing ketika dia punya harta 100 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2.500.000. Maka akan terkumpul 6 miliar. Subhanallah. Itu bagi orang-orang yang punya uang 100 juta. Bagaimana dengan orang yang punya uang 200 juta? Dia wajib mengeluarkan uang 5 juta.
yang punya uang 300 juta, maka dia wajib mengeluarkan uang 7.500.000. Bagi orang yang punya uang 400 juta, maka dia wajib mengeluarkan uang 10 juta. Kalau misalnya kita ambil kecil, dari 12.000 itu ada 5% saja yang punya uang 500 juta, maka dari 12.000 itu ada 600 orang. Kemudian 600 kita kalikan 10 juta, maka akan terkumpul uang 6 miliar. Subhanallah. Bagaimana dengan orang yang punya uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, dan seterusnya? Tentu akan jauh lebih banyak. Pada kesempatan ini saya punya tulisan. Jika seandainya di Palembang ini ada orang yang memiliki uang 20 miliar, ada kira-kira 100 orang, maka dari 100 orang tadi akan terkumpullah sebanyak 50 miliar. Bagi orang-orang yang punya 10 miliar, maka dia wajib mengeluarkan uang zakatnya sebanyak 250 juta. Kalau seandainya ada 150 orang saja di Palembang ini, maka akan terkumpullah uang sebanyak 30 miliar. Subhanallah. Begitu banyak potensi-potensi yang bisa kita kumpulkan untuk bersama-sama membantu, untuk bersama-sama mengentaskan orang-orang yang kurang beruntung di kota kita ini. Kalau kemudian kita mau jujur, kalau kemudian kita mau Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh, Islam yang bukan pilih-pilih, Islam yang hanya enaknya saja, tidak. Tapi bagaimana kemudian kita akan melaksanakan ini sebagai kewajiban kita, bahwa sesungguhnya zakat adalah wajib bagi orang-orang yang punya kemampuan. Yang pertama, bahwa dia memang sudah 1 tahun, kemudian sudah sampai nisab. Mudah-mudahan dengan uang yang begitu banyak ini akan kita bisa manfaatkan bagi orang-orang yang kurang beruntung. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sedikit ingin mengulangi bahwa sesungguhnya kalau ada orang yang punya uang 20 miliar sebanyak 100 orang di kota tempat kita ini, maka terkumpullah 50 miliar. Kalau kemudian kita bagikan 100.000 untuk 1 orang, maka kita akan bisa membagikan orang sebanyak 500.000 orang. Subhanallah. Maka sesungguhnya tidak ada orang yang meminta-minta di tempat kita ini. Kalau kemudian kita melaksanakan zakat fitrah, zakat mal ini dengan sebaik-baiknya, zakat mal ini dengan sejujur-jujurnya, maka akan bisa membantu saudara-saudara kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari bersama-sama kita tunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam rangka untuk menunaikan sebagian kewajiban kita sebagai Islam yang kafah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sebuah renungan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.